Halo bosku, welcome back my YouTube channel Tebol Prediksi. Oke, di video kali ini saya akan mereview hasil pertandingan kemarin malam. Tapi sebelum saya mereview, saya harapkan teman-teman dan bosku semua tetap mensupport channel Tebol Prediksi ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, dan di sini saya langsung saja akan memberikan review hasil pertandingan kemarin malam, di mana di Liga Portugal, di mana Orocha berhadapan dengan Benfica. Entah kenapa Benfica tidak bisa mencetak satu gol lagi, dan di sini saya minta maaf, di sini kita loss. Oke, Ferreira berhadapan Boavista, yang dimana di sini dia bermain imbang satu sama, dan di sini kita win. Oke, di sini kita masuk. Dan di La Liga Spanyol, Betis mengamuk dengan skor 1-4 di kandang Spanyol, dia bisa memenangkan laga, dan di sini juga kita masuk win. Di Lyon, di sini kita draw, dan di handicap kita masuk, di over under maksud saya kita masuk, di handicap kita win draw. Oke. Dan di Serie A Italia, di mana Verona berhadapan Bologna. Oke, di sini walaupun Bologna kalah dengan skor tipis, tapi masih bisa diperhitungkan, dan di over under kita bisa masuk. Oke. Dan di Watford Norwich, yang dimana saya mengambil Norwich, dan benar di sini dia dibantai dengan skor 3-0 Watford. Oke, di sini kita kembali win. Dan di sini di laga Bundesliga Jerman, dan entah kenapa Frankfurt berada di peringkat 8. Di sini bisa dikalahkan oleh peringkat bawah Armenia, dan dia kalah dengan skor 0-2. Walaupun dia kalah di handicap kita loss, tapi di over under kita masih masuk. Oke, di sini kita win over undernya. Dan di build kedua, di build mix parlay kita, di mana di sini build pertama masih salah satu, dan di build kedua kita juga hanya salah satu. Oke, tapi di build ketiga kita masuk, kita win. Oke, dan saya ucapkan selamat. Walaupun sedikit yang kita dapat, harus tetap bersyukur bosku. Oke, karena saya akan memberikan prediksi untuk laga nanti malam. Tetap di channel Tebol Prediksi. Oke bosku. Halo bosku, kembali lagi di prediksi bola malam hari ini di tanggal 22-23 Januari. Oke, dimana di sini saya langsung saja tanpa basa-basi memprediksi Liga Premier Inggris, yang dimana di sini ada Brentford Wolves. Dan dimana kita tahu kedua tim ini beberapa pemainnya masih diragukan tampil cukup banyak, dan jika kita lihat dari statistik head to head pertemuan kedua tim ini dalam 5 laga terakhir, Wolves lebih diunggulkan. Oke, dalam 5 laga terakhirnya Wolves lebih diunggulkan 3 kali kemenangan, dan Brentford hanya 1 kali bisa memenangkan laga. 5 laga terakhir Wolves ini cukup bagus tanpa terkalahkan, hanya 1 kali hasil seri. Dan di sini saya cukup yakin mengambil Wolves. Saya mengambil Wolves dengan menahan 1/4. Atau jika teman-teman bosku ragu, bisa bermain di over 1/3/4. Oke. Jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Saya lanjutkan ke MU berhadapan dengan West Ham. Yang dimana di sini kita tahu beberapa pemain MU tidak bisa tampil seperti Lindelof, Pogba, Luxio, Wan-Bissaka, dan Eric Bailly. Dan dari segi peringkat tentu West Ham masih diunggulkan. Tapi jika kita lihat statistik MU dalam 5 laga terakhir, hanya 1 kali kekalahan dalam 5 laga terakhirnya, dan dari head to head pun MU lebih diunggulkan dengan 3 kali kemenangannya. Oke. Dan rekor tandang West Ham yang kurang bagus saat ini menurut saya bosku, yang berada di peringkat keempat. Dia dalam rekor tandangnya 2 kali mendapatkan kemenangan, 2 kali menelan kekalahan, dan hanya 1 kali seri. Cukup yakin saya mengambil MU saat ini, apalagi dia bermain di kandang, dengan mengambil handicap 1/4. Atau jika teman-teman dan bosku ragu, bisa bermain di under 3/4. Oke. Jika teman-teman ragu, silahkan dikoreksi kembali. Saya lanjutkan ke Serie A Italia, di mana di sini ada Lazio berhadapan dengan Atalanta. Yang dimana kita tahu saat ini dalam 5 laga terakhir pertemuan kedua tim ini, yang dimana Atalanta masih lebih diunggulkan. Oke, Atalanta masih diunggulkan dengan 3 kali kemenangan, dan Lazio hanya 1 kali kemenangan. Dan jika kita lihat Lazio di kandangnya dalam 5 laga terakhirnya ini, Lazio 3 kali menelan hasil seri bosku, dan hanya 2 kali mendapatkan kemenangan. Dan Atalanta dalam rekor tandangnya cukup bagus dengan 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali seri, dan saya cukup yakin mengambil Atalanta di sini. Saya cukup yakin mengambil Atalanta dengan menahan 1/2. Atau jika teman-teman bosku ragu, bisa bermain di over 2,5. Oke. Saya lanjutkan ke La Liga Spanyol, di mana di sini ada Sevilla berhadapan dengan Celta Vigo. Oke. Yang dimana jika kita lihat dari Sevilla berhadapan dengan Celta Vigo, statistik kedua tim ini, yang dimana jika kita lihat Sevilla lebih diunggulkan tentunya, apalagi dia bermain di kandang untuk saat nanti malam. Sevilla 5 laga terakhirnya di kandang 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali seri. Dan Celta Vigo rekor tandangnya 2 kali kalah, 2 kali menang, dan hanya 1 kali mendapatkan
ke hasil seri. Dan dari peringkat pun kita lihat Sevilla tentunya masih berada di peringkat kedua dan Celta Vigo berada di peringkat ke-12. Terpaut cukup jauh, dan di sini saya cukup yakin mengambil Sevilla dengan mengambil handicap 1/4, atau jika teman-teman dan bosku ragu bermain di over 1/3/4. Oke. Saya lanjutkan ke ATM berhadapan dengan Valencia. Dari mana kita lihat dari segi peringkat, tentu Atletico Madrid lebih mendominasi, berada di peringkat keempat untuk saat ini, dan Valencia berada di peringkat ke-9. Dan jika kita lihat dari segi head to head pertemuan kedua tim ini tentunya masih Atletico Madrid saat ini dengan 2 kali kemenangannya dalam 5 laga terakhir. Tapi Valencia 5 rekor tandangnya, di mana di sini 4 kali kemenangan tandangnya, bosku. Saya cukup yakin untuk mengambil Valencia di sini. Karena jika saya lihat Atletico Madrid ini di kandang kurang bagus dengan 3 kali kekalahan dan 2 kali mendapatkan kemenangan. Di sini saya cukup yakin mengambil Valencia dengan menahan 1,5. Atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over 2. Oke. Saya lanjutkan ke Ligue 1 Prancis, di mana ada Lens berhadapan dengan Marseille. Lens berhadapan dengan Marseille. Dari segi peringkat kita terlihat Marseille saat ini berada di peringkat ketiga dan Lens berada di peringkat ke-7. Dan statistik kedua tim ini cukup bagus. Dalam 5 laga terakhirnya hanya 1 kali menelan kekalahan untuk Lens. Dan dari segi head to head, Lens sempat pernah memenangkan laga menghadapi Marseille, yaitu 1 kali, dan Marseille 2 kali untuk memenangkan laga dalam 5 laga terakhirnya. Dan di sini saya cukup yakin mengambil Marseille. Saya cukup yakin mengambil Marseille dengan menahan 1/4. Oke. Karena jika saya lihat dari segi rekor tandangnya, hanya dia 1 kali menelan kekalahan, bosku. Sisanya mendapatkan kemenangan walaupun dengan skor yang tipis. Oke. Saya lanjutkan ke laga terakhir, di mana di sini ada Bayer Leverkusen berhadapan dengan Augsburg. Leverkusen yang jika kita lihat dari statistik kandangnya tidak pernah terkalahkan di kandang dalam 5 laga terakhir, hanya 2 kali seri, 3 kali mendapatkan kemenangan. Dan Augsburg yang dimana di sini 5 laga tandangnya cukup kurang bagus, hanya 1 kali mendapatkan kemenangan dan 2 kali kalah dan 2 kali hasil seri. Membuat saya cukup yakin untuk mengambil Leverkusen di sini dengan mengambil handicap 3/4. Oke. Jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silakan dikoreksi kembali. Oke. Saya lanjutkan ke Bill Mix Parlay. Di Bill Mix Parlay pertama saya ada Bayer Leverkusen handicap 3/4, Marseille saya menahan 1/4, MU saya mengambil handicap 1/4, dan Atalanta saya menahan 1/2. Di bill kedua saya mengambil Valencia handicap 1/4, Valencia saya menahan 1,5, Wolves saya mengambil over 1/3/4. Dan di bill ketiga ada Marseille saya menahan 1/4, Valencia menahan 1,5, dan Atalanta saya mengambil over 2,5. Dan di laga terakhir ada Sevilla saya mengambil over 1/3/4. Oke. Sekian prediksi saya untuk laga nanti malam, semoga sejalan dengan teman-temanku semua. Jadi karena prediksi saya ini sebagai referensi, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa, bos.